Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Skolastika Sagabungu dengan NIM 331229194, mahasiswa program studi akuntansi semester 4 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya menjaga kesehatan Bank Nano Syariah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah lembaga keuangan bank dan non-bank. Di sini terdapat submateri. Yang pertama, sejarah Bank Nano Syariah. Yang kedua, upaya menjaga keberlangsungan Bank Nano Syariah. Yang ketiga, peran regulator dan stakeholder dalam mendukung kesehatan Bank Nano Syariah. Yang keempat, kelebihan Bank Nano Syariah. Dan yang terakhir, kekurangan Bank Nano Syariah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan Bank Nano Syariah. Bank Nano Syariah atau Nanobank Syariah merupakan bank umum syariah swasta non-devisa yang didirikan pada periode 2020-an di Indonesia. Bank ini bermula sebagai unit usaha syariah atau UUS dari PT Sinarmas Tbk yang mulai beroperasi pada 18 November 2009 sebagai langkah upaya menyambut pemerintah memperluas perbankan syariah di Indonesia. Baik, materi yang berikutnya tentang upaya menjaga kesehatan Bank Nano Syariah. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan literasi syariah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep syariah. Oleh karena itu, penting bagi Bank Nano Syariah untuk meningkatkan edukasi dan literasi syariah kepada masyarakat, baik melalui program edukasi langsung maupun melalui media sosial. Yang kedua, memperkuat produk dan layanan syariah. Bank Nano Syariah harus tetap berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk dan layanan harus mudah diakses, terjangkau, dan kompetitif dengan produk dan layanan bank konvensional. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Kualitas layanan pelanggan adalah salah satu faktor penting dalam menjaga loyalitas nasabah. Bank Nano Syariah harus terus meningkatkan kualitas layanan pelanggannya, baik melalui digital maupun layanan offline. Yang keempat, membangun sinergi dengan berbagai pihak. Bank Nano Syariah dapat membangun sinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga keuangan syariah lainnya, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Sinergi ini dapat membantu Bank Nano Syariah dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan awareness terhadap produk dan layanannya. Yang kelima, memperkuat layanan risiko. Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan bank. Bank syariah harus tetap memperkuat manajemen risikonya, baik melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang memadai melalui penggunaan teknologi yang canggih. Yang keenam, memanfaatkan teknologi yang canggih. Teknologi digital dapat membantu Bank Nano Syariah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Bank Nano Syariah harus terus memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan fintech syariah.
Fintech syariah dapat membantu bank nano syariah dalam menjangkau pasar yang lebih luas, terutama generasi muda. Bank nano syariah dapat menjalin kerjasama dengan fintech syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Yang kedelapan, memanfaatkan data dan analitik. Data dan analitik dapat membantu bank nano syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya. Dan bank nano syariah harus memanfaatkan data dan analitik untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Dan yang kesembilan, memperkuat tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap bank. Bank nano syariah harus tetap memperkuat tata kelola perusahaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Dan yang terakhir, menjaga komitmen terhadap prinsip syariah. Bank nano syariah harus tetap menjaga komitmennya terhadap prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen dalam semua produk, layanan, dan aktivitasnya. Baik, langsung ke materi yang ketiga, peran regulator dan stakeholder dalam mendukung kesehatan bank nano syariah. Peran regulator seperti OJK dan Bank Indonesia mencakup yang pertama regulasi dan pengawasan, menetapkan aturan dan standar operasional yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan bank nano syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan kestabilan finansialnya. Yang kedua, pemberian bimbingan dan pelatihan. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada bank untuk membantu mereka memahami dan menerapkan regulasi dengan baik. Sementara itu, stakeholder seperti nasabah, investor, dan komunitas lokal berperan dalam yang pertama, dukungan operasional. Menggunakan produk layanan bank serta memberikan umpan baik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, pemberian modal. Menyediakan modal yang diperlukan untuk pertumbuhan bank dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam manajemen keuangan. Dan yang ketiga, penguatan reputasi. Membangun reputasi yang baik bagi bank nano syariah di komunitas lokal yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bank. Yang keempat, kelebihan dari bank nano syariah. Secara keseluruhan, bank nano syariah adalah bank yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Bank ini menawarkan beberapa kelebihannya, antara lain, yang pertama, bank syariah yang baru berdiri. Bank nano syariah merupakan bank syariah yang baru berdiri sehingga memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang pesat. Yang kedua, didukung oleh grup Sinarmas. Bank nano syariah didukung oleh grup Sinarmas yang memiliki pengalaman panjang di bidang perbankan. Hal ini memberikan jaminan keamanan dan stabilitas bagi bank. Yang ketiga, menawarkan produk dan layanan yang inovatif. Bank nano syariah menawarkan produk dan layanan yang inovatif seperti tabungan nano, deposito nano, dan pembiayaan nano. Yang keempat, memiliki layanan digital yang mudah digunakan. Bank nano syariah memiliki layanan digital yang mudah digunakan seperti mobile banking dan internet banking. Dan yang kelima, komitmen terhadap prinsip syariah. Bank nano syariah berkomitmen untuk menjalankan prinsip syariah dalam semua kegiatannya. Dengan berbagai kelebihan tersebut, Bank Nano Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, serta memberikan layanan perbankan yang aman,
berkualitas, dan berkesinambungan bagi masyarakat. Dan materi yang terakhir tentang kekurangan dari Bank Nano Syariah. Bank Nano Syariah ini memiliki beberapa kekurangannya, seperti yang pertama, jaringan kantor yang masih terbatas. Bank Nano Syariah masih memiliki jaringan kantor yang terbatas, sehingga aksesnya belum luas. Yang kedua, produk dan layanan yang belum lengkap. Bank Nano Syariah masih memiliki produk dan layanan yang belum lengkap dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Yang ketiga, kurang edukasi tentang perbankan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perbankan syariah, sehingga perlu dilakukan edukasi yang lebih gencar. Dengan komitmen dan strategi yang tepat, Bank Nano Syariah dapat menjadi bank syariah yang sehat, terpercaya, dan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholders, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan. UU Perbankan menyediakan berbagai instrumen dan mekanisme untuk menjaga kesehatan bank-bank di Indonesia, termasuk Bank Syariah Nano. Penerapan UU Perbankan secara konsisten oleh Bank Nano dan pengawasan yang efektif oleh Bank Indonesia sangat penting untuk memastikan Bank Nano tetap sehat dan dapat memberikan layanan yang terbaik bagi nasabahnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.